Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 5 dengan judul aplikasi Karanavila. Kenalkan nama saya sendiri Muhammad Renal Fariski dengan NPM 24101021. Setelah itu, Perkenalkan nama saya Akmal Rizky dengan NPM 2410104020. Nama saya Emma Fisimi dengan NPM 2410010123. Nama saya Gusti Muhammad Abdul, NPM saya 24110118. di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami di dalam aplikasi Delphi yang sudah terrelasi dengan database pada aplikasi Karanavila. Baik, yang pertama kami membuat database terlebih dahulu. Di sini tabel masternya adalah tabel pemesanan, tabel pelanggan, tabel pemilik, dan tabel villa. Untuk tabel pelanggan seperti berikut. Lalu untuk tabel pembayaran seperti ini strukturnya. Ini untuk tabel pemesanan. Ini tabel pemilik. Dan untuk tabel villa strukturnya seperti itu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan agar dari database tadi bisa terhubung ke dalam Delphi. Jadi pergi ke salah satu form dulu. Nah, di sini ada yang namanya Z connection. Dan Z connection ini kita kasih nama dulu. Seperti di sini ada Z pemilik. Lalu masukkan port, satu protokol, nama SQL. Lalu ada user, masukkan root. Dan di sini library location, ini pilih file lib MySQL yang sudah dalam satu folder dalam project. Jika itu sudah semua, lalu koneksikan. Di sini klik through. Nah, ini sudah terkoneksi dengan database. Sekarang kita akan memanggil tabel-tabelnya. Caranya itu menggunakan yang namanya zQuery. zQuery ini kita kasih nama dulu pertama kali pemilik. Setelah itu cari SQL. Nah, di sini masukkan kode seperti ini. Select from pemilik, yang dimana ini untuk menampilkan tabel pemilik. Setelah itu lalu klik aktif. Aktif ini berfungsi untuk menampilkan tabel yang dari database akan tampil di grid di sini. Lalu ada data source. Data source di dalam dataset ini linkkan ke ZT pemilik. Dan di DB grid ada data source. Ini linkkan ke data source 1. Baik. Setelah dari pembuatan tabel database, kita masuk ke aplikasi Delphi. Lalu setelah itu project yang kita buat. Lalu di sini ada tampilan pertama, yaitu tampilan masuk. Kita coba run. Nah, di sini tampilan awalnya, selamat datang di aplikasi Karanavila. Silakan klik untuk melanjutkan masuk. Nah, di sini ada tampilan pilihan menu. Ada menu pemilik, pelanggan, villa, pemesanan, dan pembayaran. Nah, selanjutnya akan masuk ke dalam penjelasan dari form pemilik. Baik, selanjutnya kita masuki form input data pemilik. Yang pertama, kita masukkan ID pemilik. Lalu kita simpan, maka akan muncul pop-up data berhasil disimpan. Nah, seperti di bawah ini. Jika ingin mengedit, kalian masukkan lagi ID pemiliknya 5.
namanya Alex hotel phone, dan diedit dan muncul pop-up seperti ini, data berhasil diubah. Lalu tadi yang data sebelumnya diubah menjadi Alex dan nomor teleponnya berubah. Terakhir kita cetak. Nah, selanjutnya kita masuk ke forum input data pelanggan. Kita bisa ketikkan di sini, misal data ke-8, kita bisa ketik namanya juga dengan nama bebas, misal seperti ini, ya, lalu nomor telepon 856 45 53421. Kita bisa klik simpan. Nah, datanya berhasil disimpan dan di sini muncul ZZ. Lalu setelah itu klik delapan 99999. Lalu kita ketik edit. Dan di sini data ZZ yang di ID pelanggan nomor 8 itu berubah menjadi 089999. Nah, setelahnya kita bisa pilih klik nama ZZ, lalu kita geser sebentar. Kita pilih klik nama ZZ. Di sini kita bisa klik hapus, datanya hilang. Terus kalau mau cari data yang lain, kita bisa ketik untuk nomor 8. Kita cari yang muncul ZZ. Kita simpan di sini. Kita cetak. Nah, di sini muncul data yang ada, terlihat di sini ZZ dengan nomor yang sama seperti tadi. Baik, selanjutnya untuk form villa itu bisa diisikan di sini, misal ID villanya, kalau di sini 3, ID pemilik ini diambil dari tabel pemilik. Ini misal nama villanya alamatnya dari pasar, harga per malam misalkan 500.000, kalau statusnya tersedia. Dari sini simpan, maka data dengan ID villa nomor 3 ini sudah tersimpan di sini. Lalu untuk tombol edit bisa diisikan di sini, misalkan dengan ID villa yang ingin diedit, misal 3, kita 2 misalkan, dan di sini tetap villa. Di sini jika ingin mengubah harga awalnya 500.000 menjadi 700.000 misalkan. Kalau edit. Nah, di sini harganya sudah berubah ya. Lalu untuk cari itu untuk tombol hapus itu bisa ketik dulu di sini ID villanya yang ingin dihapus, misal nomor 3, lalu klik di sininya, lalu klik tombol hapus ya. Nah, data sudah terhapus. Jadi jika ingin mencari, masukkan ID villanya terlebih dahulu, klik tombol cari, lalu di sini tombol cetak. Mungkin itu saja. Baik, setelah itu kita masuk ke form pemesanan. Di pemesanan ini kita tambahkan 2 ID villa. Satu, nah ID villa ini hasil relasi dari form villa. Lalu ID pelanggan,
8, lalu check in 6, 14, lalu cek harga. Nah, kenapa bisa muncul otomatis 3.200.000 ini? Karena mengambil dari ID Villa. Ya, maka di ID Villa ini tadi sudah tertera harganya. Nah, sudah tertera harga di ID Villa sini. Lalu dikalikan dengan tanggal check-in dan tanggal check-out. Dari tanggal check-out dikurangi tanggal check-in, lalu dikalikan, maka munculnya 3.200.000. Masukkan status, dikonfirmasi. Lalu coba kita edit. Di sini kita ganti ID Villa ke nomor 2. Cek harga. Maka yang tadinya 3.200.000 jadi 4.400.000. Jika selesai edit, lalu pergi ke cetak. Ini adalah hasil dari form pemesanan. Dan terakhir ada pembayaran. Masukkan ke ID pembayaran 2, setelah ID pemesanan 3, lalu cek harga. Nah, ini tuh diambil dari pemesanan tadi 3, yaitu 400. Status plus 1 lunas. Lalu kita coba edit ke ID pemesanan 1. Harganya akan mengikuti yang ID pemesanan 1 tadi. Terus status pending, edit, cetak. Ini adalah hasilnya. Dan itu tadi presentasi dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.